Tanas Penggal merupakan salah satu marga di wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Marga Tanas Penggal adalah salah satu dari 8 marga yang ada di Kabupaten Bungo. Tanas Penggal dan 7 marga lain itulah yang merupakan penduduk asli Kabupaten Bungo saat ini. Saat ini marga Tanas Penggal berada di Kecamatan Tanas Penggal, Dentas, dan sebagian Kecamatan Batin 3. Saat Kesultanan Mataram berperang dengan Belanda, keluarga kerajaan terpecah menjadi 2, keluarga yang pro Belanda dan menentang Belanda. Sri Mangkubumi adalah kelompok yang menentang Belanda. Oleh karena itu, situasi yang tidak memungkinkan, maka Sri Mangkubumi mengadakan musyawarah. Hasil musyawarah tersebut diputuskan mereka harus meninggalkan kerajaan Mataram menuju Sumatera. Bersama dengan pengikutnya yang setia, maka Sri Mangkubumi menyiapkan perbekalan secukupnya. Dalam perjalanan tersebut, rombongan terdiri dari lebih kurang 40 kepala keluarga. Tujuan perjalanan tersebut adalah Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi memang sudah lama menjalin kerjasama baik dengan kerajaan di Pulau Jawa. Hal ini diceritakan pula dalam legenda Rangkayo Hitam. Dikisahkan pula bahwa Rangkayo Hitam sempat mempersunting salah satu putri kerajaan di tanah Jawa. Kepala keluarga tersebut masuk ke dalam jung atau penjalang, jenis kapal layar tradisional yang dipakai oleh kerajaan Pulau Berhala, Kesultanan Jambi, daerah Tanjung Jabung saat ini. Setelah beristirahat, rombongan tersebut menemui Sultan Jambi di pusat kerajaan yang telah berada di kota Jambi. Konon, Sultan Jambi mempunyai istri dari Kesultanan Mataram. Di Jambi, rombongan Mataram bertemu dengan belalang Raja Jambi yang bertugas menyambut kedatangan rombongan tersebut. Sultan atau Raja Jambi tidak percaya begitu saja terhadap rombongan tersebut, terutama istri Raja Jambi yang juga keturunan Mataram. Untuk meyakinkan, maka Sri Mangkubumi mengeluarkan gupil yang bertuliskan aksara Jawa. Sri Mangkubumi hanya memiliki 2/3 bagian gupil karena selebihnya disimpan oleh istri Sultan Jambi yang konon bernama Ayunan Tunggal. Tidak beberapa lama rombongan beristirahat di pusat Kesultanan Jambi. Akhirnya rombongan diberi kuasa untuk mengambil wilayah dari muara Sungai Tembesi hingga ke barat daerah Kesultanan Jambi yang berbatasan dengan Kerajaan Tagalruyung, Sumatera Barat. Rombongan tersebut diiringi oleh beberapa orang Kesultanan Jambi sebagai petunjuk jalan. Perjalanan diputuskan lewat air dengan menyusuri Sungai Batanghari dan diteruskan masuk ke Sungai Batang Tebo, terus menyusuri hingga ke hulu sungai. Perjalanan melelahkan tersebut memakan waktu yang cukup lama. Perjalanan panjang tersebut mengantarkan rombongan pada daerah seperti teluk yang bentuknya berkelok seperti meringkuknya kucing yang sedang tidur. Di seberang teluk tersebut terlihat daratan yang disinari rembulan. Untuk mengingat tempat tersebut, rombongan menamai daerah tersebut Pulau Sri Bulan dan Teluk Kucing Tidur. Rombongan tersebut menepi dan naik ke daratan. Di sanalah mereka memutuskan untuk menetap dan mendirikan permukiman. Mereka membuat rumah besar yang dikenal dengan sebutan Balai Panjang, yang kemudian ditetapkan menjadi nama daerah tersebut Balai Panjang, Desa Tanah Periuk hari ini. Sri Mangkubumi sendiri memutuskan tidak melanjutkan perjalanan itu dan menetap di balai itu. Setelah menetap sekian lama di Balai Panjang, di antara anggota rombongan tersebut ada pula yang memutuskan tetap melanjutkan perjalanan ke hulu sungai, mencari wilayah baru untuk ditempati. Perjalanan tersebut diikuti oleh seseorang yang berpengaruh pula yang bernama Sri Tanwih. Sri Tanwih adalah adik perempuan dari Mangkubumi yang konon terkenal kecantikannya. Kecantikan tersebut hingga hari ini diyakini dimiliki oleh keturunan beliau yang masih bertahan di daerah Candi, Desa Candi dan sekitarnya. Rombongan Sri Tanwah tersebut bertemu daratan seperti Tanjung yang ditanjung oleh rombongan dinamai Tanjung.
Sebagian anggota rombongan tersebut memutuskan untuk naik ke daratan tersebut, Sri Tanwah. Di atas daratan Tanjung tersebut terdapat bukit yang dinamakan Pengoda atau Tesiban Tanah. Di sebelah barat bukit tersebut terdapat bukit pula yang dinamakan Bukit Setunggang atau Bukit Sangka Puyuh. Tidak semua anggota rombongan ikut menetap pula bersama Sri Tanwah. Rombongan lainnya memutuskan meneruskan perjalanan masuk ke anak Sungai Batang Tebo, bagian kiri yang dikenal dengan nama Sungai Batang Uleh. Setelah sekian lama rombongan Sri Mangkubumi menetap di Balai Panjang, maka rombongan tersebut banyak yang membuka daerah-daerah baru yang kemudian menjadi desa-desa pada hari ini. Tersebut pula kisah tentang seseorang yang bernama Berambai Lidah yang memutuskan untuk membangun permukiman di daerah Keban Kapas Sri Mangkubumi yang terletak di desa Lubuk Landai hari ini. Orang-orang Tanah Periuk menamakan dia juga orang tua Tengku. Mungkin hanya ini sejarah singkat dari Kerajaan Mataram dan sejarah bumi tanah Semenggal Muara Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.